Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada sore hari ini di hari yang ke-10 di bulan Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 3 Mei 2020, kita bisa berjumpa kembali dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai tugas mubalik pada masa pandemi COVID-19 ini. Telah bersama kita Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Fathur Rahman Kamal LC-MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Fathur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Sepertinya sibuk sekali Ustadz, ini online terus ya, pengajian di mana-mana. Amanah ini. Baik. Para pemirsa, Anda pun dapat berpartisipasi dalam diskusi ini dengan cara menyampaikan WA atau menelpon langsung pada nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Ustadz Fathur, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan kita, sendi kehidupan manusia. Tidak hanya sosial, ekonomi, bahkan juga spiritual. Nah, bagaimana tugas mubalik pada masa pandemi COVID-19 ini? Kami persilahkan Ustadz. Iya. Saya sapa para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu melalui udara. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ditanyakan tadi sama Gus Dede, apa tugas mubalik di dalam menjalani masa pandemi COVID-19 saat ini? Tentu ya, tugas mubalik ya, dan siapapun dia, bukan hanya yang berada di struktur pimpinan Muhammadiyah atau di persyarikatan, tetapi semua saja, siapapun dai dan para mubalik, pada saat seperti ini ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan empati, keberpihakan, dan sikap kita mengayomi umat kita dalam berbagai macam aspek kehidupan mereka ya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai sosok yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ini yang pertama yang penting untuk diaktualisasi oleh para mubalik dan para dai kita, menanamkan satu sikap mental di dalam diri mereka manusia sendiri, bahwa umat kita ini perlu untuk dirangkul, dilindungi sedemikian rupa. Yang kedua adalah ya, tugas kita sebagai mubalik menyadari bahwa kita berada dalam suasana yang tidak normal. Oleh karena itu, segala langkah-langkah kita tentu juga di dalam suasana yang tidak normal itu. Maka dalam hal ini kemudian saya menyarankan kepada semua mubalik ya, untuk terus berpegang pada manhajut taisir, metode yang memudahkan bagi seluruh umat kita di dalam konteks dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada suatu kesulitan pun
yang dijadikan oleh Allah di dalam beragama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi umat kita ini. Termasuk juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan janganlah kalian persulit. Wa basyiru wala tunaffiru. Dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, kita harus tetap sanggup menggembirakan umat kita. Jangan kita membuat mereka lari dan pesimis. Kesulitan hidup demikian rupa seperti yang disampaikan tadi, maka tugas kita sebagai basyira, orang-orang yang menebarkan kegembiraan, senyum dalam duka, ini penting dipegang oleh para da'i. Poin berikutnya yang kita sampaikan adalah, di dalam suasana seperti ini, kita menghadapi berbagai macam informasi-informasi, bahkan fatwa-fatwa yang sangat beragam di sosial media, di grup-grup media sosial lah. Maka para mubalik kita khususnya harus betul-betul menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Soliditas, ya, kesatuan kita di dalam melangkah ini sangat penting agar umat kita ini tidak bingung. Sebagai contoh nyata adalah di dalam konteks kepemimpinan dakwah kita di Muhammadiyah, ketika pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memberikan suatu maklumat tertentu berdasarkan fatwa yang dihasilkan oleh majelis tarjih melalui sebuah forum ijtihad kolektif, ini harus menjadi pemersatu kita. Tidak boleh lagi ada narasi-narasi yang lain yang kemudian membingungkan umat kita. Disinilah kemudian kita berupaya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kewajiban kita adalah taat kepada para pemimpin. Dalam tata dunia misalnya, kita ada pemerintah, ada gugus tugas. Di Muhammadiyah pun ada Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Itu juga menjadi rujukan kita. Dan di sisi yang lain, kita memiliki otoritas keagamaan yang mereka pun juga kita percaya orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki integritas, berijtihad untuk menghasilkan suatu produk fatwa. Maka ini seharusnya menyatukan langkah kita untuk tidak kemudian terombang-ambing di dalam dunia yang sedemikian terbuka, ya, khususnya di dalam persoalan informasi ini. Kemudian juga yang penting bagi para mubalik kita, ya, hendaklah mereka sanggup sekarang melakukan suatu lompatan dari tafsiran-tafsiran teks, ya, tafsiran-tafsiran yang ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah pada masa itu, para sahabat, sampai pada masa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian dikontekstualisasikan dalam masa kita saat ini, di masa modern. Bukankah juga para ilmuwan mengatakan bahwa ketika Rasulullah mengajarkan agar orang yang berada di satu tempat terjadi wabah untuk tidak keluar, dan orang yang berada di luar untuk tidak masuk, ini adalah suatu pesan agar kita melakukan semacam isolasi ataupun karantina, apapun namanya. Maka di dalam konteks ini, para mubalik tidak boleh bekerja sendirian, harus melakukan sinergi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas di bidang kesehatan misalnya. Oleh karena itu, para mubalik di dalam hal ini, kita menjadi tentara yang membackup pasukan yang terdepan di dalam menghadapi satu persoalan besar yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, yang disebut dengan pandemi COVID-19. Juga yang perlu kita sampaikan kepada para mubalik, jangan sampai mereka justru menjadi produsen daripada berita-berita hoax. Mereka harus berada di garda terdepan
untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada umat bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai macam informasi yang berseliweran, bukan saja masalah informasi, tapi juga fatwa-fatwa yang sedemikian beragam yang kemudian justru membuat umat kita ini simpang siur. Juga dalam konteks seperti ini, para mubalik kita diharapkan untuk menebarkan pesan, ya, kesantunan, pesan untuk samahah, bagaimana kita bertoleransi kepada siapapun di antara warga masyarakat kita, warga bangsa kita. Tidak boleh kita menghadapi persoalan pandemi COVID-19 ini hanya semata-mata berdasarkan sentimental keagamaan, kelompok, atau apapun. Kita betul-betul berada di garda terdepan untuk melakukan upaya-upaya maksimal di dalam menyelamatkan jiwa umat kita. Di dalam hal yang lain juga, para mubalik kita hendaknya juga memberikan suatu pencerahan yang produktif kepada pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi suasana ini. Misalnya adalah orang-orang yang kemudian melakukan penumpukan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Maka saya kira para mubalik pun harus proaktif di dalam mengatasi persoalan ini, misalnya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah para mubalik kita, khususnya para da'i dan mubalik di Muhammadiyah, harus betul-betul memberikan satu kontribusi yang positif di dalam membuat satu suasana sosial yang baik di dalam masyarakat kita, untuk kemudian secara aktif rela dan bersedia melakukan apapun, ya, yang telah diputuskan oleh otoritas kesehatan di dalam hal ini. Karena persoalan ini, para mubalik dan para ulama itu sesungguhnya berdiri di sop yang kedua, dan yang di depan adalah para ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya masing-masing. Tetapi karena posisi para mubalik yang sedemikian strategis, ya, mengelola masjid, mengelola jamaah kita, hendaklah mereka juga menjadi penyambung lidah, penyambung lisan daripada para ahli yang memang otoritatif di bidangnya. Kemudian terakhir juga, khususnya para mubalik Muhammadiyah, kami harapkan untuk menebarkan semangat untuk berta'awun. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Kita harus sekarang mengobarkan semangat ta'awun untuk saling membantu di antara kita semua, siapapun yang terpapar dengan COVID-19 ini. Baik, Ustaz. Saya kira demikian sementara, Mas Dede. Baik, terima kasih Ustaz Fatul. Menarik sekali pemaparan Ustaz Fatul. Namun kita harus break. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal.
memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Ustadz Fatur, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dulu Ustadz melalui WA. Ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui WhatsApp. Monggo. Baik, dari Bu atau Mbak ini, Bu Umi di Lombok. Bagaimana peran mubalik dalam membimbing umat di situasi seperti saat ini? Karena masih banyak umat yang belum paham akan agama, contohnya jenazah yang ditolak dan sebagainya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Mbak Umi di Lombok ya. Kita harus memberikan pencerahan kepada umat ya. Terkait tadi yang ditanyakan secara spesifik mengenai penolakan sebagian kelompok masyarakat terhadap jenazah COVID-19. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa para mubalik kita saat ini harus memahami adanya suatu perubahan yang signifikan di dalam psikologi masyarakat yang terdampak. Apalagi COVID-19 ini berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga di dalam penelitian para ilmuwan, masyarakat yang terdampak dalam rentang waktu yang cukup panjang, itu menghadapi berbagai macam respon yang kemudian membuat dia itu semakin keras melakukan perlindungan sebetulnya terhadap diri dia. Ada suatu proteksi diri yang berlebihan. Bahkan kemudian lihatlah di media sosial sama sekali narasi-narasi yang tidak relevan dengan COVID-19 ini muncul dan tidak ada dan tidak pernah ada berujung dan manfaatnya pun tidak ada. Ya. Bahkan orang sekarang ini menjadi sangat protektif pada diri dia, kemudian menolak orang yang berbeda kelompok. Bahkan sekarang antar lingkungan melakukan lockdown, begitu protektif antar masyarakat. Ini juga para mubalik kita harus paham suasana seperti ini. Dalam suasana seperti ini, ya, pertama saran saya kepada mubalik adalah, yang pertama memberikan pencerahan yang sifatnya burhani kalau di dalam tradisi kita di Muhammadiyah. Berbagai macam argumentasi ilmiah yang kita dapatkan taruhlah dari kawan-kawan MCCC misalnya, dan MCCC saya kira sudah berada di struktur pimpinan kita di Muhammadiyah. Ambil data-data ilmiah itu dan kita jelaskan kepada masyarakat kita bahwa apa yang disebut dengan COVID-19 ini adalah sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Ini penjelasan yang bersifat ilmiah. Karena mubalik tentu bukan berada di dalam kompetensi itu, maka harus bekerja sama dengan otoritas yang terkait. Dalam hal ini konkret kita di Muhammadiyah kita punya komando yang terstruktur dari pusat sampai struktur ke bawah. Itu adalah Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mereka adalah referensi kita di dalam persoalan ini. Nah, yang kedua, mari kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa COVID-19 ini kita memberikan pencerahan yang bersifat spiritual kepada mereka. Sama sekali kita tidak memahami COVID-19 ini sebagai suatu malapetaka, sama sekali bukan malapetaka. Dan dia bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika terjadi wabah taun pada masa itu, Rasulullah menjawab, rahmatan lil mu'minin. Ini adalah suatu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka saya katakan, apa yang disebut dengan COVID-19 saat ini adalah etalase lain daripada rahmat Allah yang luar biasa luasnya itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah tidak akan bisa kita batasi dengan apapun. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu jauh mendahului daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perspektif yang positif ini harus kita bangun. Dan ingat, apa yang disebut dengan ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Rasa takut itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan harus disampaikan ke masyarakat. Konsekuensi logis daripada keimanan kita ini adalah ibtila. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maka konsekuensi ketika kita mengklaim kita beriman, kita harus siap bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibtila. Baik, Ustaz. Mengapa Allah melakukan ibtila kepada kita? Untuk melakukan tamhis. Apa yang dimaksud dengan tamhis? Baik. Tamhis itu adalah cara Allah yang bersifat alamiah dan natural untuk melakukan verifikasi dan memilah-milah siapa di antara umatnya dan hambanya ini yang jujur beriman. Atau siapa yang tidak jujur di dalam beriman. Nah, tentu kita sebagai manusia dan hamba Allah tidak mau dikatakan dusta beriman. Mohon maaf, Ustaz. Karena kita tidak mau dikatakan dusta beriman, maka mari kita anggap dan kita yakini bahwa pandemi COVID-19 ini adalah rahmat dari Allah untuk menguji kita. Baik. Maka kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba-hamba yang jujur dalam konteks ini. Baik, Kemudian Ustaz, juga saya sampaikan, kita ada telepon masuk dulu nih, Ustaz. Bacalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di dalam fatwa Majelis Tarjih yang kemudian ditetapkan sebagai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik. Orang-orang yang meninggal di dalam peristiwa ini dalam keyakinan kita adalah mereka para syuhada akhirat. Masya Allah. Mereka mendapatkan imbalan di hadapan Allah persis seperti orang-orang yang mati di dalam peristiwa fi sabilillah. Mereka adalah para syuhada. Mereka disebut sebagai syuhada akhirat. Baik. Meskipun mereka tidak diperlakukan sebagai para syuhada misalnya di medan juang. Tetapi apa yang dipesankan oleh Rasulullah, betapa mulianya orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu. Mereka ini adalah mati dalam kemuliaan. Karena mereka tentu sudah melakukan berbagai macam ikhtiar. Mereka melakukan berbagai macam prosedur yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan misalnya. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda di dalam hadis yang sahih. Ketika di Lauhul Mahfud, seorang hamba Allah itu ditetapkan suatu derajat yang sangat tinggi bagi dia nanti di akhirat. Tetapi amalnya tidak sanggup untuk mencapai derajat yang tertinggi itu. Maka satu pilihan Allah adalah Allah menguji orang itu pada fisiknya, pada keluarganya, pada hartanya. Sengaja Allah uji dia. Lalu Allah karuniakan kesabaran kepada orang tersebut. Lalu kemudian dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sampai kepada apa yang disebut dengan derajat tertinggi yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi orang yang wafat di dalam peristiwa COVID ini adalah sesungguhnya orang-orang yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Lauhul Mahfud. Pandangan-pandangan ini juga sangat penting untuk kita yakini. Baik. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, khususnya para mubalik ya, mari kita berikan kegembiraan kepada masyarakat kita. Di samping juga kita menjelaskan kepada mereka, para ilmuwan yang ahli di bidangnya sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berdampak tidak baik pada jasad seorang jenazah COVID-19 itu sudah diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan. Mereka ini adalah orang-orang yang sedemikian mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diusung seorang jenazah di hadapan beliau, lalu beliau berdiri, kemudian diingatkan, wahai Rasulullah, innahu janazatu Yahudiyin. Itu jenazahnya orang Yahudi. Rasulullah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, alaysat nafsan. Meskipun dia Yahudi, bukankah dia juga orang yang punya jiwa? Rasulullah memuliakan. Mengapa? Karena hakikat manusia siapapun dia adalah walaqad karramna bani Adam. Itu dia orang-orang mulia.
apalagi yang meninggal sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Maka saya katakan tidak ada alasan bagi kita. Bahkan tindakan-tindakan itu adalah satu perilaku dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di samping juga dia menjadi satu dosa secara sosiologis di antara kita umat manusia sesama anak Adam. Saya kira narasi-narasi seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat kita oleh para mubalik dan dai kita. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Ada telepon masuk Ustadz, kita terima dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Fatoni, Pak Bang Dede Haris. Oh, Pak Fatoni dari Malang, Pak Fatoni. Silakan Pak Fatoni. Assalamualaikum Ustadz Fatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk bertanya. Yang pertama ini ada banyak sekali debatable di masyarakat ya, terkait kenapa kok Islam yang selalu dipojokkan, Muslim yang selalu dipojokkan dan menjadi viral. Padahal banyak tokoh agama lain, baik pendeta gereja yang kena tapi tidak diviralkan. Begitu. Ini banyak Muslim yang diviralkan. Yang kedua, saya melihat adanya mubalik itu ada yang pertama taat patuh pada aturan MUI, pemerintah dan PP Muhammadiyah. Yang kedua ada yang tidak menghiraukan. Jadi ya tetap mimpin sholat Jumat dan tarawih di masjidnya masing-masing. Dan yang ketiga ini malah menantang ke pasar saja nggak takut, ke mall nggak takut, ke stasiun nggak takut, ke masjid ini kok kenapa takut? Harusnya banyak-banyak masuk ke masjid, bertaubat. Di situ tempat yang paling aman, sehingga COVID aman, dilindungi. Begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Fatoni pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Dan Ustadz Fatur, kita akan bahas pertanyaannya setelah yang satu ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program pengajian Ramadan di rumah bersama pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lazismu. Ustadz Fatur, tadi ada pertanyaan dari Mas Fatoni dari Malang, 2 pertanyaan. Mohon dijawab agak singkat, karena ada 8 pertanyaan lagi di belakangnya, luar biasa ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bukan hanya dari Indonesia, dari Jepang, dari Turki, dari macam-macam, tadi pagi dari Kudus dan seterusnya. Jadi
Pak Tony, ya. Satu hal yang saya juga lupa sampaikan tadi kepada para mubalik, ini juga menjadi pegangan kita, ya. Ada satu gejala yang sebetulnya di luar konteks ini, yaitu adalah apa yang disebut dengan tasyisul mauqif wal fatwa. Jadi politisasi yang berlebihan di dalam menghadapi persoalan ini. Jadi para mubalik, dan saya ingin sampaikan, ya, ini kita tidak sedang berbicara urusan yang dikatakan tadi itu kenapa hanya umat Islam. Fokus kita saat ini adalah menyelamatkan jiwa kita, ya. Menyelamatkan jiwa umat kita. Kita tidak perlu apa tadi yang saya katakan, emosi-emosi yang tidak berdasar itu tadi. Juga kita terutama di Muhammadiyah, kita ini rasional. Jangan segala sesuatu kemudian dilarikan kepada Yahudi, kemudian iluminasi dan seterusnya. Saya kira ini adalah narasi-narasi yang syubhatnya lebih besar daripada bayinatnya itu. Oleh karena itu para mubalik terutama tidak usah larut di dalam persoalan itu. Untuk apa berdebat dalam hal itu sementara angka kematian kita ini tiap hari juga terjadi. Nah, ini yang tadi itu, ya. Jadi saya tidak mengapa umat Islam yang di ini. Pojokan, ya. Baik. Jadi monggo kita fokus kepada kaidah beragama kita, karena saya duduk di sini sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang membidangi agama. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks itu. Kita murni berbicara ajaran Allah, hifzun nafsi, menjaga daripada jiwa umat kita ini. Nah, mengapa takut ke masjid? Ini persoalannya bukan takut dan bukan tidak takut. Mari kita secara jujur, Pak. Ya, di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala secara objektif melihat bagaimana kekejaman Fir'aun waktu itu secara fisik, dia mengklaim ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Oleh karena itu umatnya Nabi Musa terdesak, Pak, secara fisik. Dan ingat, siksaan bala tentara Fir'aun itu terlihat oleh mata kita. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qibla wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Nabi Musa dan Nabi Harun diwajibkan oleh Allah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal. Maka para ulama kita, Al-Imam Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Sa'di, Al-Imam Ibnu Katsir, dan banyak lagi para mufassir termasuk Al-Imam Sya'rawi dari Mesir, mengatakan apa? Lita'manu minal khawf. Jadi rumah pada masa itu diharuskan sebagai tempat beribadah. Memang jelas para mufassir mengatakan lita'manu minal khawf, agar kalian ini aman daripada kejahatan-kejahatan dan rasa takut yang berlebihan dalam fakta dan suasana seperti itu. Saya hanya membandingkan yang dialami oleh umat Nabi Musa adalah bala tentara yang terlihat. Nek kira-kira dikejar itu bisa lari sembunyi. Tapi virus saat ini, COVID-19, sama sekali tidak terlihat. Sama sekali tidak terlihat. Maka disinilah kemudian kita bandingkan dengan sikap Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, ketika hujan itu hadisnya semualah kita paham itu. Nabi orang yang sangat manusiawi kepada umatnya. Mengapa? Karena salah satu karakter agama ini adalah raf'ul haraj, mengangkat segala apa yang disebut dengan kesulitan. Maka Nabi ketika terjadi hujan, dan hanya persoalan becek, Pak, hanya persoalan becek, remeh-temeh bagi kita, Pak. Tapi Nabi karena haris, Pak, orang yang cintanya sudah sedemikian rupa, Pak, kepada umatnya, Rauf Rahim. Beliau lembut, beliau cinta kepada umatnya. Beliau kemudian dalam hadis Ibnu Abbas menyatakan, sallu fi buyutikum, sholat kalian di rumah kalian masing-masing. Nabi juga menyatakan kepada kita, kalau ada suatu wabah, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu bukan persoalan takut. Ini adalah persoalan kita menjalankan ajaran Allah untuk mengambil asbab, mengambil sebab-sebab objektif agar kita tidak kena dengan malapetaka ini, kerusakan ini.
Siapa yang lebih hebat imannya dari Abu Bakar As-Siddiq? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang panglima pemberani, khalifah waktu itu. Dia datang untuk menginspeksi pasukan di Syam. Di situ begitu beliau nyampe di perbatasan, dia ada informasi di situ sedang terjadi wabah. Maka beliau berdiskusi dengan para senior di kalangan para sahabat dan keputusannya tidak masuk ke negeri itu. Umar bin Khattab kemudian dikritik, atau firru min qadarillah? Dia bilang, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi ini bukan persoalan takut. Iya, kita ini lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Baik. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Syafi'i menasihati kita, orang-orang yang hanya mengandalkan tawakal kepada Allah dan tidak mengambil langkah-langkah preventif, tidak mengambil langkah-langkah objektif di dalam menghadapi persoalan ini. Kata beliau, ini adalah kemaksiatan kepada Allah. Tetapi orang yang sibuk mengambil langkah-langkah objektif preventif, tapi meninggalkan tawakal kepada Allah, maka ini adalah suatu kesyirikan. Nah, kita di Muhammadiyah ini tidak mau pada kelompok pertama dan kedua. Kita berada di tengah-tengah. Lihatlah apa maklumat yang diturunkan oleh PP Muhammadiyah sekarang ini. Dalam suasana seperti ini, kita tadarru'. Kita betul-betul merintih, merendahkan diri di hadapan Allah dalam suasana seperti ini. Dan saat ini adalah kata Rasulullah, saat doa kita dikabulkan oleh Allah. Dalam suasana pandemi, tambah lagi bulan Ramadan yang diberkahi. Baik. Jadi sekali lagi, siapa tadi? Mas Pak Fatoni, tadi. ya. Jadi ini bukan persoalan takut dan tidak takut. Kita ini sedang menjalankan syariah Allah. Kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sama sekali bukan pada tempatnya untuk membandingkan antara masjid kemudian dengan mall, dengan apa dan seterusnya itu. Baik. Sama sekali tidak relevan. Tidak pernah. Ya, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, masyarakat sekarang juga kok objektif juga. Saya kemarin pergi ke ke satu tempat di Bantul, di Lalas, sengaja saya lewat Malioboro. Toh juga Malioboro sepi Pak Malioboro. Saya lihat itu, sempat saya foto Pak. Jadi masyarakat kita pun paham sekarang suasana ini, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, kemudian seolah-olah pasar sedemikian lalu kemudian masjid, tidak Pak. Kita ini Pak, pergi ke masjid itu juga kewajiban dari Allah. Tetapi menjaga nyawa juga kewajiban dari Allah. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kerusakan. Salat jamaah itu 27 derajat, kita makmurkan masjid, kita bersyiar Ramadan. Tapi ingat, kita berpindah dari satu sunnah Rasulullah kepada sunnah yang lain. Apa sunnah beliau? Kita menjaga jiwa kita. Gitu loh Pak. Jadi tidak ada yang meninggalkan masjid, tidak ada. Kita sedang melakukan apa yang diucapkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa. Ja'alu buyutakum qiblah. Saat ini rumah kita lah yang menjadi kiblat. Mungkin juga maknanya, selama ini masyarakat modern terlalu jauh meninggalkan keluarga. Moga sekarang kembali keluarga, toto keluarga. Jaminkan surga untuk keluarga kita. Kapan lagi Pak kita bisa jadi imam, kita bisa taklim kepada keluarga kita. Kita bisa mendidik keluarga kita. Jadi ini bukan persoalan takut dan tidak takut. Jadi sekali lagi saya katakan, virus ini adalah bukan persoalan perasaan, Pak. Ini adalah persoalan sesuatu yang saintifik dan dia punya indikator-indikator yang sudah diketahui oleh para ahli. Dan kewajiban kita juga taat kepada ahli. Mengapa? Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mengetahui, yang dikaruniakan ilmu pengetahuan oleh Allah jika kita tidak tahu. Ya, COVID bukan urusannya Ustadz. Ustadz ini urusannya dalil. Baik, siap. Tetapi dalil itu kan ada yang bersifat akli, ada yang bersifat nakli. Saya sebagai Ustadz, saya tahu nakli. Aklinya saya tidak paham. Maka kita duduk bersama. Itulah yang melahirkan ijtihad jama'i. Baik, Ustadz. Jadi saudara sekalian, ini sama sekali bukan persoalan takut dan tidak takut. Baik, Ya, baik. ini ibarat di sini ada racun, Mas Dede. Ini jelas ini racun. Anda tidak bisa mengatakan, wes lah mati itu di tangan Allah, tak minum. Ya enggak, itu namanya mati bunuh diri, Pak. Baik, Ustadz. Masih Itu banyak mati bunuh pertanyaan diri. via WA Bukan tawakal yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Beragama ini bukan berdasarkan pada apa? Perasaan. baik, Ustadz. Kalau agama ini perasaan, Mas Dedek, terakhir, kalau kita buang angin,
mestinya yang kita basuh adalah tempat keluar angin. Tapi justru Betul. kata Ali bin Abi Thalib, yang dibasuh nggak ada urusan dengan tempat keluar angin. Kenapa? Agama ini adalah dalil. Agama ini adalah argumentasi. Bukan masalah baper. Baik, Ustadz. Nah, saya kira begitu. Terima kasih, Ustadz. Ada masih banyak sekali WA yang antri, Ustadz. Nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Para pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam program pengajian Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh MCCC dan Lajismu. Ustadz Fatur, ini sesi terakhir kita. Masih banyak sekali pertanyaan yang antri rupanya, banyak sekali penggemar Ustadz Fatur ini. Mohon nanti dijawab lebih singkat aja Ustadz, karena waktunya hanya tinggal sedikit. Oh iya, ada interaksi dengan penelpon? Kami persilakan, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Dari Pak Edi, dari Bensil, Ranting Bensil, Jakarta Pusat. Dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Al-Mukarram. Waalaikumsalam Pak Edi. Ini banyak bersebaran itu narasi-narasi tentang kaitan antara COVID-19 dengan akhir zaman, dan itu banyak juga disuarakan oleh mubalik Muhammadiyah. Bagaimana kira-kira menurut Ustadz kita menjawab persoalan-persoalan seperti itu? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Edi. Pak Edi, hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu jelas adanya. Tetapi dia bersifat ghaibiyat. Artinya kita tidak pernah diberikan informasi dan pengetahuan secara konkret oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang Dajjal pun juga ada misalnya. Tetapi kita tidak bisa mengklaim si A Dajjal, si B Dajjal, si C setengah Dajjal, yang itu seperempat Dajjal. Nggak boleh. Maka saya katakan, orang-orang yang mengkonkretkan persoalan ini itu tidak tepat di dalam agama kita. Mengapa? Karena dia ghaibiyat. Itu hanya menjadi acuan normatif kepada kita yang diberikan warning oleh Rasulullah SAW, ya kita percaya dengan peristiwa-peristiwa itu. Tetapi bukan otoritas kita untuk mengatakan dia akan terjadi pada tanggal 15 atau 17 Ramadan. Kalau Anda berani melakukan itu, berarti Anda sudah mengambil otoritas ghaibiyat. Dan sejak kapan manusia, apalagi sekelas mubalik, diberikan otoritas untuk mengetahui ghaibiyat? Dan ini tidak sesuai dengan keimanan kita. Ya. Al-ghaib itu adalah murni otoritas Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak sama sekali diberikan kepada siapapun di antara hamba-hambanya, termasuk juga tentang hari kiamat. Semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu latah di dalam persoalan ini karena itu melanggar prinsip-prinsip keimanan. Ya, semuanya berdasarkan pada spekulasi-spekulasi dan tafsiran-tafsiran yang terlalu dipaksakan. Oleh karena itu, khususnya bagi para mubalik Muhammadiyah, tidak perlu terlibat di dalam narasi seperti itu. Tapi memang kita sedang berada di dalam suasana narsis beragama. Kalau enggak ikut-ikutan, seolah-olah enggak eksis. Nah, ini berarti belum ikhlas. Jadi para mubalik, saya kira sudah tegas jawaban saya, Mas Dede. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan WhatsApp. Dari Pak Darmadi di Solo. Mohon pencerahan bagaimana kalau Muhammadiyah mengadakan program wajib mengaji dengan tujuan agar warga persyarikatan betul-betul faham tentang kemuhammadihan. Syukran katsir. Dari Pak Darmadi di Solo, Ustaz. Silakan. Terima kasih Pak Darmaji. Bismillah, nggak usah pakai lama-lama berwacana. Konkretkan, kita kerjakan Pak Darmadi. Ya. Ayo, kapan jadwal ngaji sama saya online Pak? Konkret. Dan saya kemarin sampaikan kepada seluruh mubalik kita di dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik. Jadikan hikmah COVID di dalam perspektif dakwah sebagai titik tolak kebangkitan dakwah digital Muhammadiyah. Baik. Dan saya sebagai ketua majelis tablik sekarang ini sudah mengawali Pak, hampir tiap hari sekarang online. Mantap, Pak. Ustaz. Tadi aja dikejar-kejar TV-mu. Maka Siap. Pak Darmaji, siapa Pak Darmaji tadi Pak itu? Darmadi. Saya konkret saja Pak. Mari Pak, kita jadikan Muhammadiyah ini sebagai jalan kita untuk masuk surga dengan menguatkan ilmu kita, menguatkan amal kita, Pak. Baik Monggo, Ustaz, Pak, saya kita sangat lanjut ke mendukung. pertanyaan berikutnya. Bila perlu langsung mulai habis ini, Mas Dede nanti ngasih WA saya. Baik, baik. Kita siap. langsung Pak, konkretkan. Kita terima pertanyaan kasih, Pak Darmaji. berikutnya, Ustaz. Dari Pak Adnan, Metro Lampung. Media apa yang paling efektif untuk membantu menekan kasus dampak COVID kepada umat karena tidak semua memiliki Android, sementara pertemuan dan ibadah di rumah agar inspirasi dan inspirasi positif masif di masyarakat. Silakan Ustadz dari Pak Adnan di Metro Lampung. Ya, Pak Adnan. Kalau melihat persentase yang disampaikan oleh para ilmuwan di bidang komunikasi, saya kira persentase masyarakat kita ini sangat luar biasa, Pak, yang berinteraksi dengan gadget sekarang ini saya kira sudah sangat dahsyat. Nah, barangkali sekarang jika memang ada suasana-suasana tertentu yang mungkin ada memang bagian masyarakat kita memang yang sudah sepuh dan lainnya yang tidak mengakses ini ya monggo. Para mubalik bekerja sama dengan MCC untuk membuat selebaran-selebaran yang sifatnya tertulis. Bila perlu sekarang, di antara fungsi mobil-mobil kita di Muhammadiyah itu bikin halu-halu keliling kampung. Kalau memang diduga bahwa ada di masyarakat itu tidak tersentuh dengan media seperti ini. Karena pertemuan, kerumunan massa juga nggak boleh, Pak. Kita tablik akbar kan nggak boleh juga. Tablik akbar itu di samping melanggar daripada prosedur yang ditetapkan oleh tim kawan-kawan COVID, tapi juga itu bertentangan karena persoalan ini kita harus hadapi secara syar'i. Banyak sekali kaidah yang sudah disampaikan oleh Majelis Tarjih di pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu persoalan media ini saya kira kita kreativitas sajalah. Jika di tempat Bapak ada mobil yang nganggur punya sekolah kita yang kebetulan sekarang juga sedang lockdown, maka gunakan sajalah mobil itu untuk menghimbau masyarakat atau menyampaikan informasi dengan masyarakat. Memang itu kalau memang itu diperlukan. Saya kira demikian, Pak. Yang penting informasi sampai kepada masyarakat. Dalam bahasa para mubalik, iqamatul hujjah, Pak. Kita tunaikan kewajiban bahwa kita sudah sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban kita. Apapun yang terjadi selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz Fatur, terima kasih banyak atas tausiahnya pada sore hari ini, pencerahannya yang luar biasa sekali bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Para pemirsa Timipu dimanapun Anda berada, tak dilakukan lagi bahwa COVID itu membuat kita berjarak. Ada social distancing, ada physical distancing, semua berjarak. Namun pada saat yang sama kita punya momentum untuk tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dede Haris Sumarno yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.